Oke. Berarti kan kita bisa kerjasama nih di WA Group ini. Tapi yang paling penting apa kemudian? 1M, apa itu? Mau. Willingness. Masa ada program nggak ada Dananya, duitnya? Loh, mari kita pikirkan sekarang. Iya. Bagaimana caranya memobilisasi sumber daya yang non finansial itu untuk bisa membantu sesama. Semuanya penuh rumah sakit, macet lah sistemnya. Karena itu maksudnya biar optimal semuanya bisa. Artinya orang-orang ini pada dasarnya kan mau dan pengen bekerja sama. Iya. Betul ya? Gimana? Saya nggak mau tahu. Sampean korporasi atau siapapun maksimum hanya 1/3. Kenapa? Ini gotong royong. Ya, founder kami menginginkan ini ditutup semua, dibayari semua. Ini bulan Agustus. Apa kaitannya dengan bulan? Kira-kira Desember, Anda bisa ngomong seperti ini di depan saya nggak? Di bulan Desember nggak ada dana CSR toh, saya bilang. Perusahaan sampean nggak ada. Sampean juga nggak bisa ngomong apa-apa kepada saya untuk nawarin duit seperti itu. Padahal vaksinasi kita nggak tahu kapan selesainya vaksinasi, nggak tahu. Ini nih intinya adalah gotong royongnya, Mas. Loh, kalau ini saya terima sekarang, gotong royongnya di mana? Nanti begitu Desember, sustainability-nya gimana? Nggak ada. Sampean nggak akan gagah di depan saya. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama Mas Dr. Rimawan Pradiptya. Mas Rimawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Untuk pertemuan yang keempat kalinya. Nah, di 3 kali sebelumnya kita banyak bicara terkait dengan ekonomi kejahatan. Kali ini mungkin sedikit berbeda, tetapi basisnya sama. Sebetulnya saya senang dengan Mas Rimawan ini dari paparan-paparan, tulisan ataupun kutipan dia dari media itu yang saya senangi adalah Mas Riawan ini konsisten bahwa teori ekonomi itu sekalipun itu sebagian besarnya berasal dari barat itu bisa diterapkan. Bahwa modifikasinya kayak apa kan soal lain. Jadi intinya sebaiknya kebijakankah baik itu pemerintah atau lembaga seperti pendidikan itu berbasis pada teori. Nah, kalau teorinya nanti kurang tepat kan teorinya yang disempurnakan. Kira-kira itu yang saya senang dari beliau ini. Jadi ada basis itunya. Nah, kali ini kita pengen tahu karena salah satu yang menjadi apa ya biasanya pembicaraan publik dari dulu itu kan ini Indonesia ini masyarakat yang suka gotong royong. Nah, Mas Rimawan ini saya ingat dulu 15 tahun yang lalu pernah riset khusus memang terbatas ya. Kok malah ternyata sikap gotong royong itu memudar lah. Bahkan mungkin kita tidak suka gotong royong. Tidak suka gotong royong. Tetapi itu kan istilahnya kan dinamis ya. Justru pengetahuan tentang itu saya baca selanjutnya. Oh ya maksudnya Mas Rimawan ini ya bagaimana memulihkan atau memperbaiki. Nah sebelum sampai saya perlu informasikan kepada para pemirsa. Beliau ini salah satu inisiator. Ada namanya gerakan Sonjo dulu ya waktu Covid Sonjo Sambatan Jogja yang memang awalnya mungkin diinisiasi oleh Mas Rimawan dan beberapa orang UGM tapi dengan cepat meluas kepada berbagai pihak lain. Nah mungkin bisa ditayang sedikit. Nah ini ya Sonjo Sambatan Jogja. Jadi ada program selama 2 tahunan hampir ya. Ya 3 tahun. 3 tahun. Jadi itu mulai itu. Jadi sampai 2023. Ya kalau orang cuma mendengar dulu cukup viral ya berita Sonjo ini kemana-mana. Tetapi lebih pada mengapresiasi ada orang tanda petik orang yang memiliki kelebihan sumber daya yang menginisiasi ini kan entah tenaga, entah ya materi, entah pikiran kayak ini membantu untuk memperbaiki kondisi. Kan banyaknya ngelihatnya di situ saja lalu ada. Nah, tetapi saya kali ini tidak pengen banyak cerita soal itu, tapi soal cara berpikirnya itu sehingga Sonjo itu apa gitu kan. Karena setahu saya pokoknya beliau ini kalau ngadain apa-apa itu pasti ada teorinya gitu. Ini nanti kita lihat next. Ini contoh, Sonjo kan ada beberapa program ya. Ini Jumpitan ini salah satu ini ketika untuk mempercepat proses vaksinasi ya kalau saya tidak salah. Lalu ada lagi program lain. Ini cuma satu tadi ya, Jimpitan. Itu Jimpitan. Ini Jimpitan. Nah, yang satunya belum, nanti biar diceritakan beliau aja. Ada banyak program lah. Terus, nah lalu ini nanti yang mungkin biar dijelaskan Mas Rimawan bahwa salah satu cara berpikir terhadap program ini adalah untuk memahami masyarakat atau pelaku itu kan level-level cara pembelajarannya itu seperti apa. Ini sebenarnya teori psikologi pendidikan. Tapi ternyata ini bisa dipakai juga oleh ilmu ekonomi next.
Nah ini prinsipnya ini yang mau kita tanyakan banyak ke beliau. Jadi implementasi teori ekonomi ini dari PowerPoint-nya Mas Rimawan ya. Itu ada, jadi teori ekonomi pasti demand and supply kan. Nah, lalu ada, ini menarik ya, WAG tapi dilihat dalam perspektif itu adalah pasar gitu, tanda kutip ya, karena permintaan penawaran. Nah ini ada cerita tentang memang kalau sudah membuat yang program sosial itu pasti permintaannya mendahului penawarannya. Jadi orang yang butuh pasti lebih banyak daripada yang mau bantu. Tapi nggak apa-apa kan, karena memang kira-kira gitu. Lalu ini juga yang nanti kita butuh, ini kan ada istilah double action ya. Kalau saya auction ya, double auction bukan action. Double auction, saya taunya auction itu lelang SBN Mas, karena saya orang fiskal ya. Nah ini ada berbagainya. Nah intinya adalah dari paparannya Mas Rimawan yang saya baca-baca itu ada soal pembelajaran dari game theory dan behavioral. Nah kali ini yang penting kita itu diberikan gambaran lah. Pertama mungkin sekilas dulu Sonjo itu apa, atau dibalik terserah Mas Rimawan apa dari teorinya dulu, karena saya merasa ini Sonjo kalau cuma baca di berita di googling itu isinya memuji berhasil menolong sekian. Nah untuk sesi kali ini kita mau why? Karena ya boleh saja Sonjonya berakhir, tapi kan kita bisa buat yang lain-lain dengan basis teoritis ini. Gimana Mas Rio? Cerita jadi gini, kita ini kan seringkali kalau melakukan kegiatan itu belum sudah tanya dulu uangnya ada nggak? Tuh benar. Kan gitu ya. Nah waktu itu saya bilang ke teman-teman Sonjo yang ada di WA Group itu, kita menyatukan WA Group, dan ini kan tujuannya adalah bagaimana saling menolong ketika dalam kondisi pandemi. Tetapi cara menolongnya itu berbeda karena gotong royong di masa pandemi berbeda dengan di masa non pandemi. Kita nggak bisa langsung kerja fisik kan gitu. Tapi saya selalu bilang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apakah kalau kita bekerja sama sekarang kira-kira bisa nggak? Kita gotong royong bisa nggak? Banyak orang mengatakan, loh itu terus gimana Mas? Mohon maaf, kita punya HP nggak? Masih, iya. Ada internet nggak? Ada pulsa nggak? Ada. Oke, berarti kan kita bisa kerjasama nih di WA Group ini. Tapi yang paling penting apa kemudian? 1M, apa itu? Mau. Willingness. Willingness ya. Jadi kita punya waktu, kita punya internet, kita punya WA Group, tapi yang paling penting itu adalah adanya kemauan. Ini resources. Jadi saya mengatakan resources tidak harus financial resources. Ini salah satu kuncinya di situ. Sehingga pertanyaannya bagaimana kita memobilisasi non financial resources. Kenapa saya tidak menggunakan financial resources? Saya begini Mas, karena background saya kan sebagai penggiat anti korupsi juga ya. Saya tidak ingin setelah pandemi gitu, itu kemudian dipermasalahkan. Rimawan sudah dapat banyak. Apalagi yang namanya Sonjo ini kan OTB, organisasi tanpa bentuk, iya kan? Organisasi tanpa bentuk nggak bisa dong terima duit, ya kan gitu. Nggak ada badan hukumnya kok, gitu kan? Itu sebabnya di Sonjo tidak boleh ada uang masuk ke Sonjo. Oh keren ini. Nggak ada uang masuk. Nggak ada uang karena kita bilang loh ini untuk makanya di situ ada integritas, ada transparansi dari nilai-nilainya Mas, gitu. Ya. Nah inilah yang kita gunakan. Lalu teman-teman bingung loh Mas, masa ada program nggak ada duitnya? Loh, mari kita pikirkan sekarang. Bagaimana caranya memobilisasi sumber daya yang non finansial itu untuk bisa membantu sesama. Bisa. Jadi di situ waktu itu bisa terkumpul sekitar ada 30 WA Group. 30 WA Group, dan itu ada dua hal ya yang kita lakukan, yaitu membantu dari sisi ekonomi, yang kedua adalah dari sisi kesehatan. Nah ini kayaknya lebih banyak yang kita akan diskusikan di sisi kesehatan ini. Nah WA Group itu saya melihatnya adalah waktu itu WA Group itu maksimum hanya 256 orang, nggak bisa lebih. Kalau yang sekarang kan udah gede ya. 1.400. Nah cuma kan saya mikirnya begini, kalau katakanlah kita punya 50 orang di dalam WA Group, ya kan, kira-kira itu dilihat sebagai pasar nggak? Saya melihatnya sebagai pasar. Itu adalah interaksi demand dan supply. Lalu bagaimana demand dan supply bisa berinteraksi, itu kan jadi pasar tuh. Ya udah. Biasanya pada awal-awal Sonjo, apa yang terjadi? Orang tuh banyak komplain. Waduh ini hidup susah, ini kekurangan begini, ini pasarnya hilang, ini nggak ada, mau cari telur nggak ada, ini mau jualan telur nggak bisa, ini Pak saya panen terong nggak bisa jualan. Itu terjadi semua, iya.
Orang komplain terus kan? Iya. Biarkan komplain. Karena disitulah itu demand. Iya, betul, Kan itu demand kan? Terus supply-nya kok nggak muncul? Nah, ntar dulu. Biarkan demand muncul dulu. Jadi setiap malam yang saya lakukan adalah saya merekap diskusi dari pagi jam 5, jam 4 itu udah mulai, Mas. Iya. Itu sampai jam 11 malam. Iya. Saya rekap, saya kasih poin-poinnya apa. Ya. Dalam bentuk Word. Lalu saya kasih tandanya merah semua. Bahwa merah itu artinya adalah itu masalah. Fontnya merah. Ya. Minggu pertama itu kumpulan merah, Mas. Dari hari ke hari naik. Tapi karena setiap jam 23.30 saya informasikan kepada Bapak Ibu. Saya katakan Bapak Ibu ini yang kita diskusikan. Tadi kalau ada yang redundant, ya nggak akan saya tambahkan. Apa yang terjadi? Esoknya orang tidak membicarakan itu lagi, membicarakan hal yang lain. Ya. Sudah semua tercakup kan gitu kan. Ketika 7 hari lama-lama kan habis, Mas. Yang dikomplainin habis kan. Mulai orang berpikir itu ada masalah, saya bisa apa ya? Nah, minggu kedua mulailah hijau yang muncul. Hijau itu adalah tawaran. Kira-kira kalau seperti ini butuhnya apa ya? Misalkan kita bicara waktu itu hazmat, kita butuh masker, dan maskernya pada saat itu masih jadul, Mas. Pakainya kita pakai ini masker kain dan lain sebagainya. Apa yang bisa saya lakukan? Muncul kemudian apa yang bisa saya lakukan? Di minggu kedua itu mulai hijau. Minggu ketiga biru. Apa itu? Demand dan supply bertemu, Mas. Sebagian sudah dipecahkan. Jadi kemudian di sini ketika saya katakan, ini sudah ini, mohon Pak ini berkomunikasi dengan Bapak ini nggih. Monggo dilanjutkan di luar. Selesai. Ketika itu dikatakan deal, itu berarti udah selesai. Itu bisa biru semua. Disitulah muncul demand dan supply. Jadi antara bantuan dengan kebutuhan bantuan dan keinginan untuk membantu itu bisa di-generate di salah satu WA group. Jadi ini buat pemirsa betapa seolah-olah sederhana teori supply and demand. Kalau di pembelajar ekonomi, di kuliah ekonomi itu supply and demand itu memang ya permintaan dan penawaran. Nah, tetapi biasanya ada soal price, harga kan. Nah, ini mungkin dalam hal itu ada sedikit revisi ya. Yang penting ada inventarisir permintaan. Nah, tadi sudah diceritakan oleh Mas Rimawan bahwa permintaan itu di hari-hari awal bahkan sampai 2 minggu ya. Karena itu situasi COVID ya bisa kebayang ya. Itu bahwa orang kurang masker, saya butuh ini. Saya ini terkucil di sini nggak susah banget beli makanan kan gitu-gitu toh. Nah ternyata prosesnya berjalan lalu ada penawaran-penawaran. Nah ini yang menarik lagi. Tidak semua orang sebagian besar orang di situ tuh nggak saling kenal secara fisik. Saya pun juga nggak kenal. Iya, jadi betul-betul WAG. Rekomendasinya bagaimana? Dibawa kawannya bagaimana? Kalau modelnya begini, ini kawan dapat kawan. Kawan dapat kawan. Kawan dapat kawan, tapi di situ dibuka dan semua orang pada waktu itu kalau ada WA group baru, semua orang adalah admin. Saya persilahkan untuk masuk. Tapi begitu masuk setiap hari saya tunjukkan misi dan nilai-nilai dari Sonjo. Kenapa kemudian kita menggunakan ini hanya memobilisasi non finansial? Ya jangan berharap dari uang di Sonjo. Ini bagus ini ya. Jadi di sini programnya ini tidak berbasis dana dan juga tidak menjanjikan dana apapun untuk menolong orang kan, lebih pada natura atau tindakan kan seperti itu ya. Bahwa nanti di luar sana mereka berkawan saling bantu itu soal lain, tapi di Sonjonya kan tidak ada. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya, dari perjalanan Sonjo yang saya dulu sempat mengikuti kan sama kawan Facebook dan ini saya jujur aja Rimawan ini gila juga. Saya kenal Rimawannya akademisi Tulen yang cuma belajar kok menjadi, kalau saya ini kan ibaratnya kan dari mahasiswa aktivis, beliau ini aktivis tapi bukan bagian yang gitu-gitu, kok bisa mengenerate. Ini menarik ya, artinya dengan basis ilmu teknokrasi gitu kan, bahwa orang juga tidak harus punya pengalaman sosial yang berlebihan kan, tapi asal bisa membangun sistem mekanismenya kan. Nah dari pengembangan yang lanjutan itu gimana Mas? Kok bisa itu kan tadi seolah-olah hanya dari satu WAG itu dan ibaratnya COVID-nya pun terbatas pada kamu butuh apa, saya bisa sedia apa. Itu kok bisa meluas kemana-mana, malah saya lihat ada
kerjasama antar bukan dulu yang kerjasama antar rumah sakit segala macam itu bagaimana tuh ceritanya? Jadi itu kan awalnya memang dari satu WA group, ya. Lalu kemudian teman-teman itu bilang pada saat itu, Pak, ini udah 2 minggu ya, ini susah nih nyari belanja. Loh, ada apa? Pasar sepi, Pak. Nggak ada penjual di situ. Oke, kalau kayak begitu kita buat ya database. Kita buatin database. Oke. Kita pakein Google Sheet. Kita sebar. Monggo berkenan untuk mengisi ini kalau apapun jualan Anda. Sederhana. Tidak. Anda jualan apa? Masukkan di situ. Kita punya database ribuan tuh. Bahkan sampai supermarket itu daftar juga ke kami. Ya kan nggak garang dia. Terus kan? kemudian saya berikan ini loh, kita kasihkan satu poster kalau mau cek di sini, cari beli. Habis itu, nanti belinya gimana? Ya udah itu ada WA-nya, kontak sendiri kan gitu-gitu ya. Nah, kemudian waktu itu kebutuhannya adalah untuk pangan. Kalau untuk pangan kemudian kita tanya, apakah ini kita perlu WA group baru? Iya Mas, kita perlu WA group baru. Kita buatkan WA group. Jadi sebenarnya ini saya hanya memfasilitasi aja Mas. Jadi jangan berpikir di awal saya langsung punya rencana 30, enggak. Semua ini berdasarkan masalah yang muncul kemudian kita bereaksi terhadap masalah. Nah, ini yang menarik pada tanggal 23 Desember 2020. Pada saat itu kan peak ya, apa namanya? Itu gelombang pertama tuh. Gelombang pertama dan kami kesulitan untuk beberapa rekan Pak Wahyudi Anggorohadi itu Pak Lurah Panggung Harjo waktu itu. Itu ngontak Mas Rim, ini gimana? Ada apa? Ada apa Pak Lurah? Saya punya bukan pasien, warga saya. Umurnya 72 tapi nggak bisa dirujuk ke rumah sakitnya penuh. Iya. Lalu kemudian, waduh ini gimana? Saya ngobrol dengan teman-teman, gimana ini? Ayo, kemudian ada usulan, gimana kalau kita membuat yang namanya shelter? Nah, shelter ini apa? Ya, jadi shelter ini bukan rumah sakit, tapi tempat penampungan untuk yang belum tertampung rumah sakit. Belum tertampung rumah sakit, tetapi dia asimptomatik. Nah, kemudian kita diskusikan waktu itu, kita berkoordinasi dengan Dinkes Bantul. Nah, disitulah kemudian dengan beberapa lurah akhirnya kita sepakat untuk membuat shelter. Banyak, dan shelter ini kemudian tidak hanya berhenti di Jogja, tapi juga sampai juga ke Kudus waktu itu kita mencoba itu, bahkan sampai di Jakarta juga ada dan Bogor itu ada beberapa perusahaan bahkan. Pakai nama Sonjo juga? Enggak, jadi ya kerjasama aja, kerjasamanya antar WA group gitu ya. Ada Jogjanya, Mas, ini kita mau buat shelter, gimana sih caranya buat shelter? Nah, kita buatkan ada Zoom-nya, ada diskusinya, sampai ada yang di Madura, Kudus itu buka semua. Nah, yang menarik di tanggal 23 Desember itu Ketua ID Jogja waktu itu Pak Joko, beliau mengatakan kepada saya, Mas Rim, bisa dibantu nggak kami? Apa ya Pak? Kami itu kesulitan ini untuk merujuk pasien. Gitu ya? Itu ya. Iya. Kalau ini misalkan rumah sakit pengelolaannya dijadikan satu gimana? Lah monggo aja. Kami buatkan namanya WA group-nya itu Sonjo Rewangan. Lalu saya bilang, Pak, kita buatan, tapi ini mohon berkenan Bapak yang saya nggak kenal pimpinan rumah sakit, mohon untuk ngundang. Oh sini siap, undang. Ada Persi itu Persatuan Rumah Sakit ya, yang ada yang publik, ada yang swasta, itu saya agak lupa namanya. Itu kita kumpulkan di situ. Nah, saya tanya, masalahnya apa? Ngerujuk pasien Mas. Ngerujuk pasien. Jadi pada saat itu pemerintah punya yang namanya Sisrute. Sisrute ini adalah sistem yang dibuat sebelum pandemi. Ya, tapi memang sistemnya ini ya karena dibuat sebelum pandemi, jadi di situ sangat terstruktur, sangat terstruktur sehingga ketika menghadapi pandemi ya nggak mudah gitu. Nah, waktu itu saya kemudian tanya, ini bagaimana? Pertama kali saya katakan adalah, sebentar, kami punya mekanismenya sebagai ekonom, itu ada matematiknya ada, ininya ada gitu ya, namanya double auction. Cuma saya belum tahu bagaimana Sisrute itu bekerja. Gitu. Boleh nggak didiskusikan? Oke, mari kita diskusikan waktu itu dengan teman-teman yang paham tentang Sisrute. Online kan diskusinya? Zoom gitu aja. Zaman-zaman nggak bisa ketemu. Dijelasin Sisrute. Terus prosedurnya begini Mas. Oke, kalau begitu saya punya cara. Caranya pakai apa? Hanya ada 2. Satu, request pakai WA group. Yang kedua kemudian kita pakai Excel.
Nah, Excel ini diupdate terus-menerus. Ya. Jadi sekarang request-nya apa? Oh, ini ada pasien ini, keluhannya seperti ini, simptomnya seperti ini, kebutuhannya apa? Itu bisa ICU, bisa ICCU, bisa ICU dengan tekanan negatif dan lain sebagainya. Itu saya jadi paham. Oh ya, jadi paham. Dulunya itu apa tekanan negatif gitu ya. Jadi paham Mas dari situ. Nah, dari situ kemudian oke, sekarang kita buatkan formatnya dan itu pun kami konsultasikan agar tidak breaching identity. Karena identity pasien itu kan penting rahasia juga rahasia. ya. Oke, jadi kita gunakan itu. Kami punya komisi etik loh. Jangan asal mau saling bantu saya aja. tanyakan komite etik bagaimana? Wah, komite etik mengatakan oke, ini true ini dari undang-undang ITE ini tidak ada yang melanggar gitu. Oke, setelah itu orang menggunakan form yang kami buat tadi dalam WA group. Ini ada request. Request ini dalam WA kan, kemudian saya tulis di dalam Excel. Dari Excel saya upload, Bapak Ibu, ini ada tambahan 2 pasien di sini. Monggo berkenan untuk dicek. Ini ada yang bisa diambil enggak? Mas, ini. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, mohon kirim ke rumah sakit saya. Nah, terus yang kirim siapa? Ambulan toh? Iya. Kita punya namanya Sonjo Tangguh. Nah, itu isinya dan Sonjo Transport itu isinya ambulan se-Jogja. Iya. Jadi kita bilang, mohon berkenan untuk dibantu, siap dan Iya, oke. Gratis semua ini. Ya. Ini gratis dan ini 150 pasien bisa terbantu. Tetapi ada tapinya. Apa itu? Ketika gelombang kedua, ini sistem kolaps, Mas. Oke. Kenapa? Karena gelombang kedua itu jauh lebih tinggi dari kapasitas. Gitu ya, semuanya penuh rumah sakit, macet lah sistemnya. Karena itu maksudnya biar optimal semuanya bisa. Nah, saya kira jadi begini. Itu tadi ada satu yang menurut saya menarik, bahwa artinya orang-orang ini pada dasarnya kan mau dan pengen bekerja sama. Iya. Betul ya? Iya. Jadi cuma mungkin antara lain kurang mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikannya itu ya. Betul. Jadi berarti secara menjelaskan ininya bagaimana itu? Menjelaskan teorinya bahwa itu memang ada. Kita tidak perlu menjelaskan teorinya ke mereka. Enggak, ini antar kita nih. Iya. Bahwa kok sampean melihat bahwa itu bisa terjadi. Kan begini. Kalau logika dasarnya ekonomi itu kan permintaan penawaran itu kan disertai dengan daya beli kan, ada price, ada apa, lalu dari si yang menawarkan ada titik temu. Nah ini kan seolah-olah ini ya tolong menolong. Bagaimana melogikanya dalam teori? Jadi begini, disinilah pentingnya desain dari awal. Disinilah pentingnya misi dan value. Kenapa? Karena saya mohon maaf nih, ini kalau bagi para statistik, teman-teman ahli statistik atau ekonometri itu nggak akan senang dengan mendengar apa yang saya katakan. Saya mengatakan self-selection bias. Bagi orang statistician nggak nyuka ya self-selection bias, maunya kan semuanya random kan gitu kan. Tapi bagi kami yang mendesain di keperilakuan dan game teori, self-selection bias ini sangat penting. Itu sebabnya di awal kami selalu mengatakan Sonjo ini adalah tidak ada uang di Sonjo. Kita hanya ingin membantu sesama. Ya sudah, ini adalah upaya untuk memobilisasi sumber daya. Apa yang muncul? Orang yang bergabung di Sonjo adalah orang yang ingin menyumbangkan tenaganya. Jadi tidak perlu diskusi lagi. Karena semua orang memang pengen nyumbangin tenaganya. Dia sudah dari awal membaca visi misi dan clear kan. Value-nya seperti itu, visi misinya seperti ini. Sehingga ketika ada orang mengatakan ini bisa dilakukan, ini bertentangan dengan misi ini bertentangan dengan value ini. Selesai. Bahkan ketika ada juga ya tawaran-tawaran yang terkait uang ya pada waktu berjalan. Bahkan begini, ini yang menarik ya. Menarik begini. Jadi kami waktu itu ada Dr. Glory yang mendesain tentang vaksinasi jimpitan. Vaksinasi jimpitan. Nah, di vaksinasi jimpitan ini apa? Dulu ketika vaksinasi awal, Mas, itu yang banyak dilakukan itu kan di kota nih. Siapa yang bayari? Korporasi gede. Pasang umbul-umbul gede, CSR kan begitu. Dr. Glory bilang ke saya, Pak Rim, ini kalau di kota bisa, Pak. Kalau di desa gimana? Repot ini kan gitu. Kalau menurut Pak Glory gimana? Karena beliau ini ketua puskesmas Bambang Lipuro. Pak, aku tak koordinasi dengan lurahku. Wah, ini lurahnya ini Marvel semua ini. Ada 3 lurah di Bambang Lipuro ini. Saya mengatakan ini kelompok Marvel ini. Lurahnya aktif, kepala puskesmasnya aktif. Mereka menciptakan sistem untuk itu, Mas, untuk vaksinasi.
Nah, vaksinasi ini kemudian dilakukan sangat murah sekali waktu itu. 4.500 per pasien atau 4.500.000 per 1.000. Oke. Tapi saya kemudian, Pak Rim, ini kita lakukan kayak gini, 1.500 orang selesai. Saya datang sendiri, itu ngerahkan banyak siswa, banyak mahasiswa sekaligus bawa laptopnya. Untuk apa? Itu untuk ngentri datanya. Karena kan harus orang yang di ini harus ada datanya tuh, di entry di Kemenkes tuh, ya kan? Terus nanti ada yang tukang bidan dan lain sebagainya. Nggak ada yang dibayar, Mas. Cuma dikasih makan aja. Ya, dan itu biayanya berapa? 4.500. Terus kemudian beliau, saya mikir 4.500, coba deh, tapi saya nggak setuju kalau 4.500. Loh, kenapa, Mas? Gini, Pak. Ini bisa dilakukan di Bambang Lipuro karena Anda semua ini Marvel. Ini superhero semua ini. Lah di tempat lain kan nggak bisa seperti itu. Gimana kalau 7.500? Pak Glory keberatan. Keberatan itu terlalu banyak itu. Ya, akhirnya kita sepakat 6.000. Akhirnya jadinya 6 juta per 1.000. Lalu saya buatkan di WA Group itu ada Sonjo Srikandi, itu khusus untuk vaksinasi tadi. Mari kita lakukan auction. Nah, lelang sumbangan. Lalu banyak yang ikut, bahkan rekornya itu 6 menit. 6 menit itu selesai. Butuhnya itu 8 juta, 6 menit habis, Mas. Loh, ini oversubscribe nih. Kan begitu. Tapi kita buat batasan, Pak. Pada saat itu banyak sekali yang pengen daftar ya, tapi kemudian kita bilang daftar sebagai untuk ngasih nyumbang, itu kita bilang oke, dari apa yang diberikan oleh proposal ini, kita sudah jelaskan nih kepada kepala desa macam-macam. Dari proposal ini maksimum Anda boleh chip in itu hanya 1/3. Loh, datang korporasi. Kalau korporasi gimana? Saya nggak mau tahu. Sampean korporasi atau siapapun maksimum hanya 1/3. Kenapa? Ini gotong royong. Ya. Lalu nanti logonya gimana? Logonya ya gotong royong, jadi bareng. Ada BI, ada OJK, ada macam-macam perusahaan-perusahaan BUMN, monggo saja. Tapi selama ini tidak boleh lebih dari 1/3. Itu yang tidak ada yang bisa klaim bahwa ini program dia. Iya, yang menarik kemudian adalah ada satu yayasan kontak saya, Mas, ini ada funder kami yang pengen membiayai jimpitan ini gitu. Terus gimana? Mari Zoom, oke, Zoom. Nah, Zoom tuh dia bilang, ini funder kami penginginkan ini ditutup semua, dibayari semua. Oh gitu. Ya. Ini bulan apa? Ini bulan Agustus. Apa kaitannya dengan bulan? Boleh saya tanya? Kira-kira Desember, Anda bisa ngomong seperti ini di depan saya enggak? Di bulan Desember enggak ada dana CSR toh? Saya bilang. Perusahaan sampean enggak ada. Sampean juga enggak bisa ngomong apa-apa kepada saya untuk nawarin duit seperti itu. Terus Anda bisa nawarin apa? Padahal vaksinasi kita nggak tahu kapan selesainya vaksinasi, nggak tahu. Bisa 1, 2 kan ada 3 juga, Mas. Gitu. Jadi saya bilang ini nih intinya adalah gotong royongnya, Mas. Ini bukan masalah uangnya sampean terus kemudian Anda sombong di depan saya mengatakan oke, aku bayari 6 juta kali berapa kali. Loh, kalau ini saya terima sekarang, pertanyaannya gotong royongnya di mana? Nanti begitu Desember, sustainability-nya gimana? Nggak ada. Sampean nggak akan gagah di depan saya ngomong di bulan Desember, CSR-mu habis. Oke. Menarik ya. Ya menarik ya pemirsa. Ini saya nanti kita biar disimpulkan oleh beliau. Jadi bahwa dengan kerangka berpikir supply and demand tentu lebih luas daripada sekedar memahami di textbook ya. Itu bisa. Jadi sebetulnya urusannya harus ada mempertemukan antara permintaan dan penawaran. Ya. Kemudian yang namanya insentif itu kan tidak harus berupa uang. Mungkin orang merasa membantu puas itu juga sudah insentif kan begitu. Kira-kira begitulah. Nah, tetapi mungkin waktu itu dilakukan ada keterbatasan yang banyak ya. Misalnya tadi baru pakai WAG dan Excel saja. Tapi ini kan berarti bisa saja nanti ditingkatkan menjadi digitalisasi kan. Sangat mungkin. Nah, tapi yang menarik juga, ya saya nggak tahu nanti biar dikomentari beliau. Karena Rimawan yang memulai ini agak berbeda dengan artikel yang saya baca waktu dia riset 15 tahun sebelumnya. Nah bisa nggak deh? Jadi karena saya kalau
kalau saya tidak salah, tadi saya belum sempat ngomong sama Beliau. Waktu itu kan saya membaca Mas Riawan ini punya riset terhadap tenaga akademi di UGM lah, bahwa beliau ya kira-kira sederhananya kok gotong royong itu hilang lah ya. Kita untuk menghaluskan ini risetnya nggak usah ekstrim banget. Nah, tapi kali ini malah membuktikan sebaliknya, gotong royong itu ternyata bisa hidup dan bisa dinamis. Gimana jelasin itu? Jadi begini, sebenarnya ketika saya memulai Sonjo itu adalah dengan pemahaman riset saya yang 2010. Karena riset 2010 itu menunjukkan bahwa willingness untuk kerjasama itu sebenarnya rendah. Jadi bisa jadi orang itu bekerja sama karena sungkan, ya, karena nggak enak dengan tetangga dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dari awal saya memikirkan begini, kalau ini keanggotaannya random ya bisa begini. Karena kan nggak ada yang tahu Mas, nggak ada yang kenal. Itu sebabnya yang paling penting kemudian adalah menciptakan misi dan value. Untuk menciptakan apa? Self-selection bias. Jadi baca tuh sudah tahu kan. Jadi begitu, ini apa? Sonjo. Loh, di Sonjo nggak ada duit, gitu. Makanya ketika kami punya nggak ada duit dan nggak bisa jualan apa-apa, nggak bisa jualan apa-apa. Jadi ketika kita misalkan ngundang orang untuk Zoom, kita punya Sonjo angkringan. Itu tiap minggu malam Mas, Sonjo angkringan kayak gitu. Itu sampai seri ke berapa ya? 60 atau 70 per minggu tuh ada kayak begitu. Pembicaranya 4 sampai 5 plus moderator. Ada yang dibayar? Nggak ada. Dan lalu gimana cara ngubunginya? Itu cuma gampang, Pak, mohon maaf saya dari Sonjo, saya Rimawan dari Sonjo, mohon berkenan sharing terkait ini. Gitu. Saya nggak membicarakan apa-apa, saya cuma kasih aja WA grup websitenya Sonjo, dan di situ udah jelas. Nggak ada orang kemudian mengatakan terus ini biasanya rate saya sekian, nggak ada. Tapi faktor apa itu sehingga willingness, atau mungkin karena suasana ya, willingness yang untuk kerjasamanya kok meningkat? Sebenarnya ini karena kami dengan self-selection bias. Self-selection itu teman-teman yang merujuk, siapapun yang merujuk, siapapun yang diajak, itu adalah orang dengan semangat yang sama. Jadi nggak ada yang saling ngendori ya? Nggak ada, nggak ada. Nah, sebagai penutup ini nanti tentu saya kira ini bagus kalau untuk di riset lebih lanjut yang sudah terjadi itu di ini semua, bahkan mungkin beberapa pelakunya kan bisa kita kasih questionnaire wawancara supaya bisa jadi teoritis. Tapi sebelum ke situ, kira-kira yang seperti ini mungkin nggak? Saya lalu kan jadi punya imajinasi nih. Kenapa memecahkan beberapa persoalan ekonomi rakyat itu nggak pakai pola ini? Misalnya soal kelaparan ya. Tentu tidak se-Indonesia begitu kan, mungkin regional kan. Atau kan keributan bahwa dia kalau jual itu suka di ini oleh maklar, apakah tengkulak di pertanian. Pola ini ada nggak potensi untuk dikembangkan ke arah sana? Jadi gini, bisa nggak itu? Bisa. Tetapi begini, tidak semuanya bisa digotong royongkan. Jadi gotong royong itu kalau dari pengalaman saya di Sonjo, itu perlu satu prasyarat. Apa itu? Ada a clear and present danger. Jadi ada bahaya yang jelas dan terobservasi. Jadi saya pernah suatu ketika diajak Zoom oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya penderita DM. Dan sejak 2017 kami punya WA group namanya UGM Mengelola Diabetes. Masuk saya ini. Cuma ya, dan itu alumni masuk Mas gitu. Cuma ada masalah dari WA group itu. Sampai tahun 2023 yang ikut cuma 27 orang Mas. Padahal yang diabetes banyak banget. Banyak kan? Katakanlah di UGM aja itu ada 16.000 dosen dan teknik kan gitu kan. Bisa 1000-an. Mahasiswanya 60.000 kan gitu kan. Tapi yang ikut cuma segitu. Baru ketika saya buka di 2024 itu saya masukkan alumni tambah Mas 47. Masih belum kencang. Tapi kan menarik nih. Orang tidak melihat bahwa yang namanya diabetes itu sebagai a clear and present danger. Nah, beda dengan COVID ya. Beda dengan COVID. Itu. Karena orang diabetes itu nggak kelihatan, nggak terasa kok. Saya orang yang kena diabetes, saya ditanya rasanya gimana? Ya nggak kerasa apa-apa. Tapi gula darah saya tinggi, macam-macam kan gitu kan. Nah ini yang jadi masalah. Kalau masalahnya itu tidak, tantangan yang kita hadapi itu tidak observable dan tidak merupakan a clear and present danger. Orang tidak akan punya kesadaran untuk kemudian kita mari yuk gotong royong yuk. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi memang kesadaran ada masalah gitu ya. Kemudian itu kan itu bisa dirumuskan, bisa diimajinasikan. Jadi ada prasyarat. Ada prasyaratnya untuk ini. Nah, jadi tetap kita bisa melihat
ini mungkin dikembangkan untuk keperluan berbagai program, terutama yang diinisiasi oleh masyarakat ya, betul, oleh betul. gerakan sipil, oleh Nah, masyarakat. ini ada celah ya sebenarnya ya. Kalau sekarang kan di Kementerian Kesehatan menawarkan bahwa setiap orang akan diberikan MCU gratis ya. Nah, iya, itu betul. bisa. Karena dengan MCU gratis itu tekanan darahnya akan ketahuan, gula darahnya ketahuan dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi a clear of and present danger. Iya, karena jelas Karena ya kelihatan. jelas kemudian ya, terbuka, ya, semua terbuka. orang ketahuan datanya. Ya. Gitu. Tapi yang menariknya itu adalah bahwa Mas Rimawan ini memulai bahkan setelah berjalan pun ya kalau dengan otoritas sebutlah pemerintah ya hanya hubungan baik saja, tidak ada kerjasama langsung itu ya. Nggak ada kerjasama langsung, nggak ada. Yang ada adalah kita mensupport pemerintah. Nah artinya ini kita tutup untuk kali ini bahwa dari pengalaman Mas Rimawan bersama kawan-kawannya, beliau inisiatornya terkait Sonjo ini ya. Sonjo ini apa tadi? Sambatan Jogja. Sambatan Jogja. Yang ya semula bahkan Mas Rimawan ini saja kaget melihat Sonjonya jadi sebelumnya ya kan ya dosen. Terus ini banyak di rumahnya kan ibaratnya kok ya ini saya bisa bantu apa terhadap kondisi ini kan kurang lebih begitu. Kemudian menggelembung, tetapi bedanya beliau ini kemudian dengan sebagiannya dari beliaunya landasan teori ekonomi, tapi juga orang-orang yang bersama-sama bincang itu bisa membuat desain yang sedemikian rupa kan sehingga bisa berjalan. Nah, tantangannya adalah ini nanti mungkin perlu diriset Mas Rimawan. Kan banyak pelaku-pelakunya masih itu kan. Sehingga bisa menjadikan bahan untuk studi tentang perilaku kan. Karena tadi bahwa ketika saya tanya beliau bahwa ini bisa nggak diterapkan misal ya dalam satu daerah untuk mengatasi pemasaran produk pertanian atau nanti tapi itu tadi diberitahu syaratnya ya memang harus jelas terobservasi masalahnya itu kan dan dirasakan. Ya, kalau nggak dirasakan ya berat. Nah itu tetapi tetap secara teori kan dia tuh bisa. Mudah-mudahan ini buat kita semua untuk sedikit menjembatani bahwa di Indonesia ini salah satu masalah ketika orang seperti Pak Rimawan ini presentasi itu ada yang sudah belum apa-apa sudah skeptis, itu kan teori gitu kan. Padahal itu bisa teori yang matematik itu bisa diaplikasikan. Bahwa ada penyesuaian-penyesuaian kan sambil berjalan. Justru nanti kalau memang kita di Indonesia umpama kita melakukan banyak hal begitu bisa saja menjadi kontribusi terhadap teori perilaku kan, ya semacam itu. Pada saat itu sebenarnya kayak Sonjo itu kaitannya dengan shelter, itu justru kami komunikasikan ke WHO. Karena pada saat itu kan WHO India mengalami kenaikan ya. Pada saat itu bulan 2021 mereka Maret ya, kita kenanya April, kenanya Mei 2021 itu gelombang kedua. Itu saya email ke mereka. Kenapa Anda tidak bisa nggak teman-teman di India membuat kayak kami Sonjo? Lalu mereka tanya, Sonjo itu apa? Terus saya jelasin kan, begitu ada shelter, ada ini. Bisa nggak? Kemudian saya malah diundang untuk memberikan seminar di mereka. Gitu. Saya jelaskan, ini loh situasinya. Sonjo itu seperti ini. Kok bisa ya? Gitu. Menarik ya. Jadi demikian ya, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Mas Rimawan ini ya bisa menginspirasi ya. Kalaupun tidak menginspirasi, sekurang-kurangnya menjadi perhatian nih. Bahwa salah satu problem di Indonesia terhadap ilmu ekonomi, teori ekonomi ini adalah di satu sisi mereka yang sangat ahli teori ekonomi itu ketika memberi penjelasan suka oleh ya tanda petik ya para pengambil kebijakan kadang skeptis kan. Kalaupun diakomodasi ya hanya jadi narasumber aja tidak menjadi basis pengambilan keputusan. Kemudian di luar soal pemerintah atau otoritas pun tadi sudah dicontohkan. Oke, tidak harus semuanya melewati pemerintah kan, melalui sebuah gerakan masyarakat, inisiasi masyarakat. Apapun itu, bahkan untuk kasus Sonjo ini kita tidak perlu ribet misalnya membuat yayasan, membuat organisasi kan bisa kan. Dan yang penting juga ada konsultan koridor hukumnya, jangan juga kita melanggar hukum. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Berat itu memang Sonjo. Tapi keren Mas itu. Ya ini kan nggak banyak yang waktunya belum. Iya, kan nggak banyak orang yang paham sebenarnya apa yang ada di belakang itu. Coba Mas, harus ada yang biayai yang namanya riset ya, kan gitu.